Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, sejak Juli 2025 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada sejumlah orang. Yang pertama diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong atau dikenal sebagai Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan bersama dengan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, dan paling akhir Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi. Beliau adalah mantan Direktur Utama PT ASDP Ferry Indonesia bersama dengan dua direktur lainnya. Dan tentu saja untuk menjelaskan atau mengelaborasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, saya telah bersama dengan Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, Sarjana Hukum. Beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja nanti kita akan elaborasi mengenai keterlibatan beliau di dalam Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Salam. Luar biasa, Prof. Prof, kami yakin Profesor pasti terlibat di dalam proses pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Prof, bisa dijelaskan kepada kita semua membaca kita. Apa sih, Prof, sebenarnya latar belakang dari penggunaan hak prerogatif Presiden Prabowo ini? Ya, pertama-tama memang seperti sudah Anda katakan bahwa Presiden itu mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Juga berwenang untuk memberikan gerasi. Dan itu sudah diatur baik dalam UUD 45, Undang-Undang Dasar RIS 49 maupun Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Penggunaannya itu berlangsung sepanjang sejarah, ya, sejak awal kemerdekaan sampai sekarang di bawah UUD 45, di bawah Undang-Undang Dasar sementara 50, maupun di bawah UUD 45 pasca Dekret Presiden 59. Dan sesudah amandemen UUD 45 di awal reformasi. Pada intinya sebenarnya Presiden itu punya kewenangan, katakan dalam tanda kutip itu prerogatif, ya, satu kewenangan Presiden itu yang khusus dan agak luar biasa untuk memberikan amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi. Kalau gerasi itu orang sudah dipidana, memohon ampun kepada Presiden, maka Presiden memberikan gerasi dan biasanya meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Nah, sementara untuk orang yang dipidana itu karena pertimbangan spesifik yang ada pada Presiden, ya, pertimbangan kemanusiaan, ada pertimbangan karena ketidakadilan dalam proses hukum, ada pertimbangan politik, pertimbangan memelihara rekonsiliasi nasional, memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, maka Presiden itu dapat juga menggunakan kewenangan yang disebut dengan amnesti dan abolisi, terhadap orang-orang yang sudah dijatuhi pidana di masa yang lalu, baik masih hidup maupun sudah meninggal, demi untuk rekonsiliasi nasional dan demi untuk memulihkan nama baik yang bersangkutan. Presiden juga dapat memberikan rehabilitasi. Dan dulu pada waktu amandemen UUD 45 yang pertama itu hanya disebutkan saja Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Tapi dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu disebutkan bahwa dalam hal memberikan semuanya itu Presiden minta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Begitu juga UUD sementara tahun 50. Tapi sudah amandemen UUD 45 itu ada satu perubahan fundamental, ada pergeseran. Gimana itu, Pak? Yaitu semula Presiden itu memberikan gerasi, memberikan rehabilitasi, meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Juga dalam hal memberikan amnesti dan abolisi minta pertimbangan Mahkamah Agung. Sesudah amandemen dalam hal amnesti dan abolisi, Presiden minta pertimbangan kepada DPR. Nah, meskipun pertimbangan itu tidak mengikat, tidak mengikat, tapi Presiden wajib meminta pertimbangan kepada DPR. Mahkamah Agung masih? Hanya untuk gerasi dan rehabilitasi. Untuk amnesti, abolisi diserahkan kepada DPR. Dan ini ada pergeseran. Dulu adalah pertimbangan Mahkamah Agung itu adalah murni pertimbangan hukum, tapi setelah amandemen UUD 45, karena untuk gerasi dan
amnesti dan abolisi itu harus minta pertimbangan DPR. DPR kan tidak mungkin memberikan pertimbangan hukum. Iya, iya, iya. Pertimbangannya adalah pertimbangan politik. Iya, iya. Dan pada masa Pak SBY memberikan amnesti, abolisi, bahkan rehabilitasi di dalamnya tapi tidak secara langsung. Tapi disebutkan ada rehabilitasi di dalamnya. Pada waktu itu Presiden minta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian Pak Jokowi juga. Ya, kemudian pada masa Presiden Pak Prabowo Subianto sekarang, Presiden dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi minta pertimbangan kepada Mahkamah Agung, tapi untuk memberikan rehabilitasi dan untuk memberikan abolisi dan amnesti, Presiden minta pertimbangan kepada DPR. Jadi sebagai satu kemenangan luar biasa, kewenangan prerogatif Presiden, ya sebenarnya itu kewenangannya nggak bisa dipertanyakan, ya. Tapi tentu harus ada alasan-alasan rasional kenapa Presiden mengambil keputusan untuk memberikan amnesti dan abolisi itu. Ya, nah, Prof, banyak tafsir yang kemudian mengatakan Tom Lembong dapat abolisi, Pak Hasto dapat amnesti, Bu Ira dapat rehabilitasi. Nah, ini bedanya apa ini, Prof? Supaya karena orang termasuk orang mengatakan loh kalau begitu ketika orang dapatkan sesuatu dari Presiden, orang yang lain punya dampak hukum dong mestinya. Seperti Tom Lembong kan diadili bersama dengan banyak orang lain, ya kan? Demikian pula Mas Hasto ada orang lain lagi gitu ya. Nah, Bu Ira Puspita kebetulan 2 orang direkturnya direhabilitasi semua. Bagaimana ini, Prof? Gini, nah, kalau grasi, itu orang yang dipidana itu harus mohon kepada Presiden. Jadi ada permohonan. Ada permohonan. Dan biasanya permohonan itu disampaikan kepada Menteri Hukum kalau sekarang ini. Dan Menteri Hukum itu menyurat kepada Mahkamah Agung untuk meminta pertimbangan. Nah setelah itu ada pertimbangan dari Menteri Hukum sendiri, ada pertimbangan dari Mahkamah Agung disampaikan kepada Presiden untuk diambil keputusan. Tapi dalam hal amnesti dan abolisi, juga rehabilitasi, itu tidak bisa dimohon. Inisiatif itu adalah kewenangan dari Presiden. Oh, jadi enggak bisa dimohon ya? Bisa dimohon. Tapi kalau ada pihak-pihak mengusulkan kepada Presiden, ya boleh saja. Kita nggak bisa bilang apa-apa ya, hak orang untuk mengusulkan kepada Presiden. Tapi prinsipnya itu adalah inisiatif yang diambil oleh Presiden sendiri untuk menggunakan kewenangan konstitusional yang dia miliki. Yang sekarang ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 khusus mengenai amnesti dan abolisi itu. Nah, seperti kita ketahui kalau abolisi itu ada orang melakukan satu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai satu tindak pidana. Entah dia itu tindak pidana kejahatan biasa, entah itu pidana korupsi, entah dia melakukan makar, entah dia melakukan pemberontakan, subversi zaman dulu. Presiden dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dia dapat mengeluarkan amnesti. Ya. Artinya dari perbuatan itu ada, tapi Presiden akibat hukum dari perbuatan itu tuh ditiadakan. Sebaliknya perbuatannya ada, akibat hukumnya ditiadakan. Itu kalau amnesti ya. Kalau abolisi itu Presiden tahu ada perbuatan dilakukan, tapi Presiden dia tidak akan dituntut karena perbuatannya itu. Jadi dilepaskan hak negara untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang bersangkutan. Walaupun memang beda-beda tipis antara amnesti dengan abolisi itu, tapi dua-duanya itu membawa dampak bahwa akibat hukum dari perbuatan itu tuh ditiadakan. Kalau bedanya dengan rehabilitasi gimana? Rehabilitasi itu orang itu pertama adalah hakikat dan martabat, kedudukan dan kehormatan orang yang bersangkutan dikembalikan kepada keadaan semula sebelum dia dituntut karena melakukan satu tindak pidana dan diputuskan dia bersalah melakukan tindak pidana itu. Jadi rehabilitasi itu ada 2 jenis. Ada rehabilitasi yang diatur di dalam KUHP, itu rehabilitasi yang diputuskan oleh hakim. Misalnya orang didakwa ke pengadilan korupsi, ya, lalu setelah disidangkan dia tidak terbukti melakukan korupsi atau perbuatannya ada tapi bukan tindak pidana, maka hakim dapat juga dalam putusan itu sekaligus merehabilitasi yang bersangkutan. Beda dengan rehabilitasi yang dilakukan oleh Presiden. Nah, rehabilitasi yang dilakukan oleh Presiden itu orang sudah divonis bersalah, ya, tapi Presiden kemudian merehabilitasi. Artinya orang itu dipulihkan nama baiknya, harkat, kedudukan dan martabatnya dipulihkan sebagai warga negara.
Seolah-olah dia seperti sebelum dia melakukan tindak pidana itu. Tapi rehabilitasi itu sama sekali tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukan. Ambil contoh misalnya terhadap 2 guru yang ada di Kabupaten Luhuk Utara. Nah, 2 guru ini sudah dipidana dan sudah menjalani pidananya 1 tahun penjara. Dia sudah keluar. Presiden merehabilitasi. Nah, dia direhabilitasi dalam statusnya sebagai seorang PNS, ASN. Dia pegawai negeri yang sebenarnya dia berhenti sebagai pegawai negeri itu tidak karena putusan pengadilan, dan itu konsekuensi dari putusan pengadilan. Jadi kalau PNS itu dipidana bersalah, inkrah, nah maka dia diberhentikan. Itu berdasarkan undang-undang ASN. Dan guru-guru ini sudah diberhentikan. Begitu direhabilitasi, hak-hak dia sebagai guru itu dihidupkan kembali. Tapi pidananya dia sudah jalankan. Begitu juga kepada almarhum Lejen Purnawiran HR Darsono. Pada waktu Pak Harto dia diadili dengan tuduhan melakukan makar. Beliau itu anggota petisi 50 ya. Tapi oleh Pak Habibie direhabilitasi pada saat Pak Darsono sudah almarhum. Jadi untuk memulihkan nama baik yang bersangkutan. Nah, jadi terhadap 3 mantan direksi dari ASDP Ferry ini sudah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama. Mereka tidak banding, KPK juga tidak banding, putusnya inkrah. Begitu putusnya inkrah, Presiden memberikan rehabilitasi. Artinya dia tidak perlu menjalankan pidana yang diputuskan oleh pengadilan. Tapi putusan bahwa dia bersalah itu tidak hapus karena rehabilitasi. Kalau ingin menghapus itu silahkan ketiga orang ini mengajukan PK. Kalau dia tidak mau PK juga nggak apa-apa. Sudah direhabilitasi kok. Nah, tapi kalau memang ingin menuntaskan betul terhadap PK, ya sudah dia bisa mengajukan PK. Jadi jelas ya Prof ya. Jadi apapun itu amnesti, abolisi maupun rehabilitasi tidak menghapus putusan pengadilan. Betul? Kalau amnesti itu agak sedikit beda ya. Amnesti beda. Gimana Jadi itu? Amnesti itu bisa diberikan ketika orang itu belum dituntut, sedang dilakukan penyidikan, atau bahkan belum dilakukan penyidikan sama sekali. Misalnya amnesti dan abolisi terhadap seluruh orang yang terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Itu ada yang masih dalam hutan, masih pegang senjata. Belum sampai disidik, belum disidik, belum. Ada yang sedang diadili, ya. Ada yang sudah dihukum. Begitu diamnesti, yang sedang ini dia tidak akan dituntut, dan yang sedang dituntut dihentikan penuntutannya, yang sudah dipidana dikeluarkan dari tahanan. Nah, jadi apakah akibat hukumnya itu tidak ada ya? Kalau misalnya amnesti itu memang ya dihapus saja semuanya. Abolisi juga dianggap tidak ada perbuatannya. Amnesti juga segala akibat hukum dari perbuatannya itu dianggap nggak ada. Jadi misalkan Pak Tom Lembong misalkan, kan sudah diputus bersalah nih. Apakah putusan ini dengan adanya abolisi ini punya nilai apa enggak, Prof? Ya, punya nilai karena kan putusan Thomas Lembong itu kan belum inkrah. Belum inkrah. Beda dengan 3 putusan di SDP, maka inkrah, makanya direhabilitasi. Thomas Lembong itu kan masih dalam proses mau banding. Betul. Mau banding, Presiden mengeluarkan abolisi, maka segala akibat hukum dari perbuatannya itu dianggap nggak ada. Akibatnya enggak, tapi perbuatannya tetap ada. Perbuatannya ada. Kalau di amnesti, ya dia kalau tergantung situasi orangnya. Kalau seperti misalnya, saya pernah mendraft amnesti abolisi itu untuk GAM. Sesudah perundingan Helsinki pada tahun 2005, dan pada itu saya Mensesnek, presidennya Pak SBY, jadi saya mendraft itu orang yang masih dalam hutan, itu tidak akan ditangkap kalau dia menyerah. Cukup dia itu datang ke kantor camat mengatakan saya anggota GAM, catat nama saya menyerah, selesai. Dan mengangkat sumpah setia kepada NKRI. Nah, pada waktu saya bacakan itu, ada ketua pengadilan nelpon saya dari Medan. Dia bilang, ini Pak Menteri, kami sedang mengadili orang ini, tapi kami bisa diinfokan dari sekretariat pengadilan, Bapak bacakan amnesti, orangnya sedang diadili, ini bagaimana ceritanya? Saya bilang, hentikan pengadilannya.
Dan seketika itu hakim membuat penetapan karena amnesti orangnya itu kemudian tidak dilanjutkan. Oh, proses jadi pengadilan. hakim tetap harus mengeluarkan penetapan Ya, bahwa berdasarkan adanya amnesti orang ini tidak dihentikan. Kalau enggak proses kan, persidangannya. kalau itu kan jalan terus sidangnya. Iya, Ya, ya. sidang kan harus dihentikan karena berbagai sebab. Misalnya orang yang diadili meninggal, kan ada penetapan. Penetapan bahwa karena meninggal tidak bisa, ya orang udah meninggal melanjutkan ya. Ya. Kalau begitu juga ada amnesti, ya. Atau orang itu tidak meninggal, tapi dia tiba-tiba jatuh sakit, amnesia, lupa ingatan segala macam. Hakim membuat penetapan juga. Jadi penetapannya itu dihentikan penuntutannya karena yang bersangkutan diberikan amnesti. Nah, orang GAM yang sudah di penjara dikeluarin semua. Jelasnya, Prof. Kalau kayak Pak Tom Lembong gitu, Ya. dia tuh bersalah nggak sih? Eh, Kalau dilihat konstruksi hukumnya supaya orang awam tahu juga. Ya. Jadi Pak Tom Lembong ini bersalah apa enggak? Karena sudah ada putusan tingkat pertama, Ah. ya. Cuman beliau sedang proses banding, Ah, sudah ada rehabilitasi. ah. Kalau beliau ingin menuntaskan dan ingin puas betul, dia ngajukan PK. Oh. Karena putusannya udah inkrah sekarang, otomatis inkrah. Karena lewat 2 minggu. Iya, karena dia tidak mengajukan lewat 2 hari dan mengajukan, Mbak. Termasuk dalam tafsir ini Mas Hasto Kristianto ya, terkait dengan amnesti. Iya. Itu sama juga. Sama juga. Jadi statusnya kan pada waktu itu kan sudah divonis, Iya. ya kan? Dalam proses. Dalam proses. Dia banding gitu ya. Iya. Tapi kan tidak dilanjutkan bandingnya karena sudah ada amnesti kan. Nah, jadi kesimpulannya kalau memang dia mau tuntas apakah saya bersalah atau tidak, meskipun sudah dapat amnesti bisa mengajukan PK. Iya. Struktur ini belum pernah terjadi ya. Tapi secara teori ya, dia bisa mengajukan PK. Tapi belum pernah ada jurisprudensi hal itu. Ya, kalau ada yang mau mengajukan silakan aja. Ya, tapi orangnya bisa spekulasi juga. Ini gimana ya ceritanya? Dan itu pasti ada sesuatu hal yang baru, ya. Terutama bagi hakim PK. Ya, gimana kita mengadili kasus ini ya? Masa kita vonis bersalah, sementara presiden kasih abolisi, atau kasih amnesti, ya. Atau bagaimana? Atau memang harus kita memutuskan bahwa ini tidak bersalah? Saya kira itu juga persoalan baru. Ya. Tapi secara teoretikal memungkinkan. Dia harus memungkinkan untuk diajukan PK. Cuman apa yang terjadi misalnya nanti kalau PK ternyata misalnya PK-nya ditolak, putusan pengadilan pertama dikuatkan oleh PK. Sementara presiden ya tetap aja. Jadi dia sudah direhabilitasi. Tetap saja dia tidak perlu menjalani pidana meskipun dinyatakan bersalah gitu kan. Dinyatakan bersalah. Dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Iya. Jadi ya saya serahkanlah kepada masing-masing ya apakah mau mengajukan PK atau tidak. Iya. Tapi juga belum pernah ada presiden atau jurisprudensi. Apa yang terjadi kalau sekiranya PK-nya ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung. Iya. Prof, sebagai orang yang terlibat di dalam proses pemberian rehabilitasi misalkan terkait dengan kasusnya PT ASDP Bu Ira CS ini, pertimbangan utamanya apa, Bro? Begini, karena banyak menafsirkan ini seolah-olah presiden ingin merevisi apa yang sudah dilakukan oleh para penyidik, penuntut umum dan hakim gitu seolah-olah gitu. Begini, gimana, Bro? Kalau saya itu memastikan prosedur. Apakah presiden dalam memberikan amnesti, abolisi, rehabilitasi ini prosedurnya sudah benar atau tidak? Ya, misalnya kasus ASDP ini, ya kan, sudah diputus baru 5 hari diputus oleh pengadilan. Orang tanya-tanya, kok presiden sudah mengeluarkan rehabilitasi? Bagaimana ini? Nah, kita memastikan bahwa yang 3 orang ini tidak mengajukan banding, KPK juga tidak akan mengajukan banding. Berarti inkrah. Walaupun untuk inkrah itu kan kalau dia pasif 2 minggu, dia inkrah. Tapi kalau dia proaktif, waktu 2 minggu itu masih ada waktu bagi. Tapi 5 hari itu mereka mengatakan kami nggak akan banding. KPK juga bilang kami tidak akan banding. Presiden. Lalu yang kedua, apakah presiden sudah meminta pertimbangan pada Mahkamah Agung? Nah, saya memastikan presiden sudah meminta pertimbangan tertulis pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung sudah menjawab secara tertulis permintaan pertimbangan oleh presiden itu. Artinya prosedur konstitusional itu sudah ditempuh oleh presiden. Karena sampai hari ini undang-undang rehabilitasi itu belum pernah ada. Ya, jadi beda dengan gerasi. Gerasi ada undang-undangnya. Itu saya buat tuh tahun 2002. Kemudian untuk amnesti abolisi itu yang ada adalah undang-undang tahun 1954
ya berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Undang-undangnya masih berlaku sampai sekarang, walaupun itu sifatnya ada yang irmalih, hanya menyangkut orang-orang yang terlibat pidana akibat perselisihan antara RI dengan Kerajaan Belanda. Tapi juga ada pengaturan yang bersifat normatif. Jadi esensinya masih bisa dipakai, walaupun kita sekarang sudah menggunakan UUD 45 hasil amandemen yang berbeda dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Rehabilitasi itu sama sekali nggak ada undang-undangnya. Jadi ya saya kira juga nggak perlu bikin undang-undangnya. Ya, kita udah tahu bagaimana presiden bisa mempraktekkan rehabilitasi itu, dan itu menjadi konvensi ketatanegaraan. Ya saya ini walaupun saya profesor hukum, kalau saya selalu berkata begini, kalau satu pekerjaan itu bisa dikerjakan tanpa ada undang-undangnya, nggak usah perlu bikin undang-undang. Apa bikin undang-undang? Banyak birokrat tuh hobinya bikin peraturan, bikin payung hukum, itu aja kerjanya tiap hari. Ya. Prof, sepengetahuan profesor ini, apakah abolisi? Ya tadi yang ada tanya, yang belum saya jawab ya. Saya memastikan prosedurnya. Ya. Apa sih yang ada di dalam pikirannya Pak Presiden dalam memberikan ini? Terus terang saya tidak bisa menangkap 100%. Ya. Tapi dari pembicaraan beliau, dari kemudian gusturnya beliau, memang merasakan ada sesuatu ketidakwajaran dan ketidakadilan. Sebenarnya. Itu ya. Jadi kedua juga jiwa besar beliau sendiri sebagai seorang presiden ya, dan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat, bangsa dan negara kita dalam rangka menciptakan satu rekonsiliasi. Nah apalagi menyangkut amnesti dan abolisi, presiden itu kan harus minta pertimbangan DPR. Dan seperti saya katakan tadi, pertimbangan DPR itu mustahil DPR itu memberikan pertimbangan hukum ya. Pasti pertimbangannya politik. Ya. Nah, jadi kita tahu begini, terutama terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi sendiri. Kita ini kan menggunakan undang tindak pidana korupsi yang tahun 1999 yang pernah diamandemen pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman tahun 2000 pada waktu itu. Tapi memang banyak hal yang harus kita perbaiki ya. Yang mungkin ya, ini mudah-mudahan saya tidak salah menangkap begitu ya. Pak Presiden juga merasakan ada semacam satu ketidakadilan dan ketidakwajaran ya. Seperti kasus HSDP ini ya. Kasus Thomas Lembong lebih kurang juga sama. Beliau ini kan sebenarnya pimpinan dari BUMN ya. Thomas Lembong waktu itu karena dia Menteri Perdagangan ya, betul. Jadi itu kan mereka ini kan harus mengambil satu kebijakan ya. Sebenarnya dalam jurisprudensi tetap Mahkamah Agung itu, yang bahasa Belanda itu beleid itu kebijakan ya. Kebijakan itu nggak bisa dinilai. Ya. Karena pemerintah itu kan orang yang dipilih oleh rakyat, dan dia itu harus mengambil keputusan apa yang baik, apa yang tidak baik. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu. Sama lah seperti sekarang, misalnya terjadi bencana di Aceh, bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, sementara misalnya pos anggaran untuk itu misalnya tidak cukup. Terus presiden atau kepala daerah menggunakan anggaran lain, dipakai ke sini. Itu kan keputusan tiba-tiba, diskresi dia, dan itu kebijakan dia. Jangan nanti setelah bencana selesai, orang ini dituntut ke pengadilan. Alangkah banyaknya kasus-kasus COVID, kepala-kepala rumah sakit daerah, itu dipidana, dipenjarakan gara-gara honor tidak dibayar, segala macam, karena untuk beli obat, segala macam lah, saya nggak mengerti detail-detailnya. Jadi beleid itu sebenarnya nggak bisa dinilai. Nah, kadang-kadang seperti keputusan dulu ya terhadap Ibu Karen Pertamina. Nah, Ibu SDP ini juga sama. Ya, dia mengambil satu keputusan men-take over satu perusahaan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang pada waktu itu. Ya. Bahwa belakangan situasi berubah, ya kan, banyak faktor-faktor berubah. Orang kemudian memutuskan untuk investasi, ya. Tiba-tiba selera konsumen berubah, misalnya kan, tiba-tiba pemerintah bikin peraturan kebijakan berubah, tiba-tiba teknologi berubah, ya. Kita beli pesawat, ya, untuk penerbangan dalam negeri sekian. Tiba-tiba dibikin jalur kereta api cepat Jakarta Surabaya.
Tiba-tiba dibikin jalan tol Jakarta Surabaya. Anda lihat aja sekarang Bandara Surabaya kan sepi dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Apakah orang yang kemudian membeli pesawat banyak-banyak itu dan kemudian men-take over misalnya beberapa perusahaan bis itu harus dipidana? Situasi berubah. Selera konsumen siapa yang bisa dikte? Ya kan, dia bisa berubah begitu aja. Nah, jadi yang begini ini kalau kita kaku menerapkan hukum, nah bisa jadi merepotkan. Yang pertama. Yang kedua, mengenai pengertian keuangan negara. Nah, jadi keuangan negara sudah dipisahkan untuk memodali berdirinya satu BUMN. Ya. BUMN kemudian keuntungannya bikin lagi anak perusahaan. Ini uang negara atau bukan? Kekayaan negara yang sudah dipisahkan itu mesti dianggap ini sudah dikelola secara bisnis. Kalau rugi, sepanjang direksi itu tidak ada niat jahat, mens rea melakukan kejahatan, tidak ada kolusi, tidak ada maksud memperkaya diri sendiri, dia ambil keputusan yang wajar. Kalau belakangan itu kemudian rugi, ya tetap risiko bisnis. Nah, misalnya begini, tapi kita ini menafsirkan begini, ya karena rugi, nah uangnya itu uang BUMN, ya uang Bank Mandiri, uang Bank BNI, karena rugi, lalu kemudian orangnya dipidana karena itu dianggap uang negara. Kita banding aja misalnya Bank of Tokyo, kan punya pemerintah Jepang, ya atau bank milik pemerintah Singapura. Ya orang meminta kredit, kemudian terjadi COVID, ya. Lalu apakah orang itu harus didakwa ke pengadilan korupsi? Di Indonesia banyak loh orang rugi karena COVID, ya. Orang dulu bisnis sarang burung ke Tiongkok, pembelinya kan besar sekali. Begitu COVID, mandek semua bisnisnya, kreditnya macet. Terus dinyatakan korupsi. Nah, kalau sekiranya pemahaman korupsi seperti itu diterapkan di Jepang atau di Singapura, maka korupsi di Jepang dan Singapura itu sama banyaknya dengan di sini. Cuma di sana itu nggak dianggap korupsi, itu dianggap itu risiko bisnis. Risiko bisnis ya. Diselesaikan secara hukum bisnis juga, secara hukum perdata. Nah, inilah yang kita perlu menyesuaikan dengan kaidah-kaidah, misalnya UN Convention Against Corruption. Itu kan tidak lagi pada penghukuman, lebih pada asset recovery, mengembalikan kerugian negara. Jadi, nah sekarang ini sudah berlaku undang-undang BUMN yang baru. Undang-undang BUMN yang baru itu sudah seperti itu. Yang sempat menimbulkan kontroversi, ya kan? Sekarang begini, Ibu SDP ini kan mengambil keputusan sebelum undang-undang itu berlaku. Betul. Ketika dia didakwa, undang-undang sudah berubah. Nah, kalau masih dipakai undang-undang yang lama, apa yang terjadi? Nah, saya melihat sebenarnya ini ada ketidakwajaran. Dan Pak Presiden ingin menciptakan suasana iklim yang sehat dalam kita membangun ekonomi bangsa kita. Tekad Presiden membangun itu luar biasa. Tapi jangan juga beliau ini diganggu hal-hal yang begini, mengakibatkan banyak kepala daerah tidak berani ambil keputusan, mengakibatkan direksi BUMN ragu-ragu ambil keputusan, negara mandek. Nah, makanya Menteri Keuangan teriak-teriak sekian ratus triliun uang kok mandek di bank, ya. Karena itu ketakutan mengambil keputusan. Itu, jadi negara nggak bergerak gitu. Nah, ini kita ingin jangan sampai hukum itu ya mengekang orang, kebebasan orang, keberanian orang mengambil satu keputusan. Jadi saya kira dengan keputusan, dengan Pak Presiden memberikan amnesti, Presiden memberikan abolisi, Presiden memberikan rehabilitasi dalam berbagai kasus ini terkait dengan tindak pidana korupsi. Baik Pak Hasto, baik Pak Lembong, maupun 3 direksi ASB ini, dan pengadilan maupun pihak kejaksaan, KPK juga sudah harus juga berpikir apa ada sesuatu yang salah kita dalam menerapkan hukum. Nah, walaupun saya tidak bisa membaca hati Pak Presiden, saya mohon maaf saya kepada beliau kalau saya salah menangkap begitu ya. Tapi kira-kiranya memang ada ketidakwajaran, ada ketidakadilan, sehingga sebagai seorang presiden, beliau mengatakan ini nggak bisa. Nah, seolah-olah intervensi, tapi bukan. Beliau menggunakan kewenangan konstitusional yang beliau miliki untuk meluruskan
penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kewajaran dalam penegakan hukum itu sendiri. Yang saya tangkap itu. Ya, Ya mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau saya salah, saya mohon maaf pada Pak Presiden. Ya, kita manusia ini kan hanya bisa menangkap yang zahir ya. Yang batin itu urusan Allah yang tahu. Tapi saya pikir Pak Presiden kita itu orangnya beda, itu orang hati lembut ya, walaupun tentara itu hati ada kebaikan, ini nggak wajar. Nah, saya pikir dan beliau berani mengambil sebuah keputusan. Pak Yusril, Profesor, sepengetahuan Profesor, apakah inisiatif pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang dilakukan Pak Prabowo ini inisiatif pribadi beliau sendiri? Atau memang ada usulan-usulan? Ya tadi Pak Profesor kan bilang, nah, usul kan boleh-boleh saja, tapi tidak lewat permohonan. Menurut pengetahuan Profesor, lebih banyak karena usulan atau memang inisiatif beliau sendiri? Sepengetahuan Profesor. Pada waktu awal-awal beliau dilantik menjadi presiden, itu memang inisiatif dari beliau. Ya, Pak Supratman Andi Aktas, saya, beberapa menteri yang lain, Pak Budi Gunawan juga pada waktu itu Menko Polkam, beliau ngomong ke kita, ini bagaimana kalau saya mau memberikan amnesti. Mula-mula yang beliau singgung itu terhadap anak-anak muda yang produktif, usia produktif, yang dipidana karena penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Nah, waktu itu Pak Supratman ya terus sibuk berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengumpulkan data. Nah, beliau waktu itu mengatakan kasihan ya anak-anak muda yang mestinya mereka tidak dihukum, ya pengedar kita hukum. Yang ini kan korban, mestinya direhabilitasi. Bahkan waktu itu pikiran, gimana kalau kita berikan kesempatan mereka kerja di lahan pertanian dan lain-lain. Itu inisiatif dari beliau. Ya, bahwa yang lain-lain itu berkembang ketika gelombang amnesti abolisi yang pertama itu muncullah Thomas Lembong, muncullah Pak Hasto, juga Ongen. Ongen yang juga pada waktu itu terkait dengan undang-undang ITE yang dianggap menghina Pak Jokowi dan Nikita Mirzani kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, jadi ketika dalam proses ya, ini kan dibahas pada level kementerian, bisa melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, melibatkan BNN, melibatkan macam-macam stakeholder yang terkait ya, melibatkan juga Kementerian Kesehatan, semualah diminta pertimbangan. Dan di situ bisa saja ada muncul gagasan, misalnya ini mestinya dipertimbangkan juga. Nah, jadi semua nama itu ya digodok ya seperti yang sekarang ini kami sedang mengkoordinasikan nama-nama orang yang akan diajukan untuk 3 hal itu, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dan pada level kementerian dan lembaga, saya sudah undang semua, termasuk juga Kepala BNN, Kepala Badan Narkotika ya, Badan Penanggulangan Terorisme, Kapolri, semualah. Ini yang terkait dengan pemberian ini kepada untuk hari HAM sedunia. Rencananya untuk hari HAM sedunia tanggal 10 Desember. Tapi juga saya dalam rapat koordinasi saya mengatakan kita jangan terpaku kepada 10 Desember karena mungkin waktu kita sangat nggak keburu mepet, apalagi tiba-tiba terjadi bencana di Sumatera, provinsi di Sumatera ya. Kita sangat prihatin dan perhatian Pak Presiden dan semua menteri juga terkait ya langsung menangani ini. Jadi sebenarnya kita pun semula tanggal 10 Desember itu Komnas HAM akan menyelenggarakan peringatan Hari HAM sedunia di Aceh, Pak. Nah, tapi sampai hari ini saya belum tahu kelanjutannya, apakah dipindahkan ke tempat lain atau ditunda karena musibah ini. Karena walaupun Banda Aceh sendiri ya relatif aman, tapi kan kita prihatin semua daerah terjadi. Nah, jadi karena itu kita kembali ke pertanyaan Anda tadi. Awal untuk memberikan amnesti itu memang dari Pak Presiden sendiri, tapi dalam perkembangan itu tidak tertutup kemungkinan ada usulan-usulan kepada Pak Presiden. Enggak, karena orang awam berpikir, Prof, berarti Pak Prabowo ini mengikuti sidangnya Bu Ira. Ya kan gitu kan? Karena itu inisiatif, mengikuti Pak Hasto, Tom Lembong, guru yang ada di Luwu Utara. Memang mengikuti, Pak. Oh gitu ya? Jangankan itu, Pak. Statement kita di media aja, beliau tuh tahu. Jadi saya juga kadang-kadang saya berkata, Prof, bagus tuh statement. Kadang-kadang juga saya diberitahu beliau, Prof, statementnya cukup sampai di situ aja. Nah, ketika saya agak keras menghadapi misalnya masalah Israel, ya,
dalam rencana untuk ada atlet Israel yang akan ikut masuk ya. senam gimnastik artistik kemarin itu kan statementnya sangat keras menghadapi Israel, dan itu kan menimbulkan banyak masalah juga, tidak hanya domestik tapi juga masalah internasional. Jadi kita rapat malam-malam, Pak Presiden mengatakan mungkin Prof, ini sampai di sini dulu, nanti kita selesaikan masalahnya karena melibatkan banyak kementerian. Jadi saya pikir jangankan soal orang diadili ya, statement para menteri itu ya beliau tahu. Oh gitu ya. Prof, saya kepingin dapat cerita juga mengenai progres dari keterlibatan Profesor dalam sebuah komisi untuk percepatan reformasi di tubuh Polri. Jadi gimana, Prof? Bisa diceritakan progresnya, karena kan kepentingannya kan orang berpikirnya ini harus dimulai dari mana sih? Nah, orang bingung ini karena begitu kompleksitasnya begitu tinggi, Prof. Gimana, Prof? Ya, sebenarnya ini pun inisiatifnya datang dari beliau sendiri. Saya ingat betul ketika suatu hari saya juga hadir ke dalam rapat di Istana Merdeka pada waktu itu, ada Gerakan Nurani Bangsa. Pak Romo Magnis, ada Ibu Sinta Nuria, Abdurrahman Wahid, ada Lukman Hakim Saifuddin, ada Eri Harja Pamekas, dan lain, ramai datang. Dan sebelum mereka itu, Lukman Saifuddin pada waktu itu mengusulkan untuk reformasi Polri ini, Pak Presiden waktu ngobrol sama saya, dia bilang, Prof, kita mau bentuk ini komisi, nanti Prof ada di situ. Kita undanglah ahli hukum tata negara untuk mereformasi Polri. Nah, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba dalam pertemuan itu Pak Lukman Saifuddin ngomong tentang komite reformasi Polri ini, dan jadi bukan karena pertemuan itu sebenarnya. Sebelumnya Presiden sudah punya ini, tapi di tengah jalan kan lagi menyeleksi orang-orang, dan waktu itu Pak Kapolri juga sudah membentuk semacam komisi reformasi internal. Dan kita sih menganggap bahwa itu bisa aja menghimpun masalah-masalah internalnya, karena memang komisi reformasi Polri ini kan hanya diberi waktu 3 bulan. Jadi untuk tahu sebenarnya masalah internal Polri itu sendiri, itu kan mungkin nggak cukup kita waktu untuk Jadi hasil dari komisi internal Polri itu memang sangat berharga. Jadi sampaikan juga kepada kami sekarang ini, dan kami sepertinya tidak mempelajari sesuatu dari nol. Jadi tugas dari komisi ini, yang 10 orang ini anggotanya, jadi yang bukan polisi ya Pak Jimli, saya, Pak Mahfud, Pak Menteri Hukum, Menteri Hukum, Pak Oto Hasibuan. Nah, ada 5 orang, 5 orangnya polisi termasuk Mendagri polisi juga, begitu ya. Termasuk Pak Kapolri yang masih aktif. Yang lain 3 orang, Pak Idham, Pak Badrodin itu sudah pensiun, termasuk juga Pak Wakil Kapolri yang sekarang jadi penasihatnya, siapa namanya lupa. Nah, jadi ini terus-menerus aktif, dan kita itu jangan sampai segala sesuatu itu hanya ide kita sendiri. Ya, kita membuka kesempatan. Bahkan kan ada semacam public hearing, ada audiensi. Nah, saya mulanya akan audiensi di Aceh. Ya. Saya akan ajak beberapa, Pak Idham kalau nggak salah, Pak Badrodin atau siapa akan ikut ke Aceh. Mulanya tanggal 11 rencananya, tapi saya belum tahu dengan perkembangan sekarang. Ada bencana. Kemarin juga Pak Oto Hasibuan juga pergi ke UNER yang mengadakan semacam public hearing di UNER di Surabaya. Dan kita juga aktif menerima audiensi. Juga ada yang online, ada yang melalui surat, dan sekarang itu kita himpun semuanya. Jadi akhirnya kita tidak hanya memikirkan sendiri, tapi juga kita menyerap aspirasi, dan nanti pada bulan Januari itu kita akan merumuskan hasilnya ini. Dan pada akhirnya itu kita serahkan kepada Presiden, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengubah hal ihwal Polri ini, masuk kedudukannya dan lain itu, kecuali Presiden dan DPR. Kalau itu sampai kepada perubahan undang-undang. Nah, dari diskusi-diskusi ini memang nampaknya itu memang akan mengarah ke sana, ya, walaupun saya belum bilang pasti ya, tapi dari masukan-masukan diskusi yang berkembang, wah ini kalau sampai begini mau nggak mau harus ada amandemen terhadap undang-undang. Nah, tapi itu pun kita yang 10 orang ini nggak bisa bilang apa-apa, semuanya kita serahkan ke Pak Presiden dan beliau yang akan mengambil keputusan. Prof, kalau boleh ini dibocor sedikit aja, yang paling krusial itu apa sih, Prof? Terkait dengan polisi, apa yang paling, jadi mbahnya ini apa sih? Core of the core-nya apa nih? Sebenarnya mengenai tugas dan kewenangan Polri itu sendiri. Ya, pasal 30 UUD 45 itu kan tegas mengatakan
perbedaan TNI dengan Polri. Nah, Jadi kalau TNI itu kan menjaga kedaulatan negara, menjaga keamanan dalam artian keamanan keutuhan wilayah, ancaman dari luar. Tapi kalau polisi itu kan sudah ditegaskan juga keamanan dalam artian Kamtibmas kan begitu, yaitu memberikan pengayoman, perlindungan kepada masyarakat, kemudian dan menegakkan hukum. Nah, jadi faktor memberikan pelayanan, perlindungan, penegakan hukum itu faktor yang paling banyak sekali dikritik pada Polri. Jadi rakyat tuh merasa nggak terlindungi, rakyat tuh merasa nggak terayomi. kalau Sehingga soal rakyat- integritas, Prof, kan yang kita dengar di masyarakat yang nomor satu yang dipersoalkan di Polri kan soal integritas Ya nih. itu, karena integritas itu kan nggak pasif terkait dengan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Orang minta lindungi, ya kan? Orang minta diayomi, tapi kan nggak diberikan pengayoman yang cukup, tidak Ya, diberikan perlindungan yang cukup, sehingga lebih percaya pada damkar Iya. kepada polisi. Katanya Mungkin begitu. kan ada satu pamor yang mengatakan minta bantuan polisi kalau nggak ada duitnya nggak jalan gitu Nah kan. itu ya. Iya kan? Bahkan lebih ekstrim lagi, katanya kalau hilang kambing lapor polisi malah jadi hilang sapi, katanya bukan kambingnya balik. Ya, Tapi memang itu dari seluruh rangkaian fakta itu yang paling ya, besar kaitan dengan masuk. pelindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum. Ya kalau cerita yang seperti tadi dibilang itu kan, katanya lapor polisi hilang kambing, bukannya kambingnya balik malah hilang sapi katanya. Itu kan penegakan hukum. Ya walaupun ya kalau kita dengar gitu ya kita ketawa, dengarnya apa ya gitu ya. Belum tentu juga omongan masyarakat itu benar. Ya orang sehari ini ngomong nih, katanya kita motor disita polisi gara-gara lupa bawa SIM. Ya pulang katanya kaca spionnya udah copot, kayak begitu. Belum tentu sih itu benar ya, tapi paling tidak itu kritik ya, kritik yang harus kita perhatikan bahwa proses penegakan hukum kadang-kadang dirasakan ada pemihakan, tidak adil, cari-cari kesalahan orang dan segala macam. Nah itu yang jiwa yang seperti itu yang masih belum dapat dilaksanakan. Kedua itu yang dikritik itu juga adalah kok polisi itu masih cara-caranya militeristik. Nah, jadi gini Pak, jadi saya sendiri waktu rapat pertama di Mabes Polri pada waktu itu kan ditanya pengalaman, karena saya yang dulu mewakili pemerintah membahas RUU kepolisian yang tahun 2002 itu, Undang-Undang 22 tahun 2002 itu, yang sekarang masih berlaku. Nah, yang lain tuh udah pada meninggal Pak. Pak Matori Abdul Jalil Ya. udah meninggal, Pak Ferry Mursi dan Baldan Meninggal. udah meninggal juga, tinggal saya yang hidup. jadi saya disuruh tanya, saya bilang memang kita tidak bisa, polisi kita itu sepenuhnya itu civilian police itu nggak bisa. Ya, civilian police itu kayak satpam, kayak polisi Jepang gitu. Memang civilian police ya. Kita ini negara besar ya, wilayah kita begitu luasnya, kita menghadapi penyelundupan, menghadapi kerusuhan, menghadapi pemberontakan di daerah, ya itu nggak bisa satpam dengan itu, Pak. Ya, itu polisi itu harus punya kekuatan combat, ya. Tapi combatnya itu tidak setara tentara. Ya, waktu saya menyusun undang-undang itu, dan saya juga menyusun Perpu terorisme tahun 2002 itu, kan sampai sekarang masih berlaku tuh yang saya bikin dulu. Nah, polisi itu tetap punya kekuatan combat untuk memukul. Kalau dia menghadapi kerusuhan, dia menghadapi pemberontakan. Nah, itulah ada BRIMOB. BRIMOB itu kan tempur. Fungsinya combat combat dia. Ya. Untuk menghadapi terorisme, itu debatnya panjang. Ya, polisi apa tentara? Saya yang pada waktu itu Menteri Hakiman harus memutuskan tahun 2002 itu. Hanya berapa hari sudah terjadinya bom Bali. Bom Bali, betul. Itu pada waktu itu kan Menko Polkamnya Pak SBY. Ya saya kabinnya Pak Hendro Priyono, Panglima TNI-nya kalau nggak salah pada waktu itu Pak Hendratono kalau nggak salah. Hendratono Sutarto ya. Berdebat panjang. Nah kita akhirnya di satu ruangan di istana sebelum saya menghadap Bu Mega untuk teken Perpu itu. Pak SBY bilang, Pak Yusril, Anda yang ambil keputusan. Saya kan yang paling muda pada waktu itu. Keputusan, oke, saya serahkan ke polisi. Oh, akhirnya polisi ya. Polisi. Nah, makanya ada BNPT. BNPT itu combat, betul-betul combat itu. Dan nggak bisa ngadapin teroris, ngebom masa dihadapi sama satpam, ya nggak bisa lah. Nah,
Jadi saya ambil keputusan seperti itu. Nah sekarang kan setelah 23 tahun Undang-Undang Polri itu berlaku, ya wajarlah kalau ada evaluasi kan. Nah yang kedua itu mengenai struktur. Nah itu juga dibahas ya, dibahas mengenai struktur ini. Apakah kalau dulu kan 4 angkatan, ya toh? 4 angkatan tuh darat, laut, udara, angkatan kepolisian. Iya. Dulu kan begitu kan. Sekarang ini 3 TNI, 1 Polri. Polri. Nah ini kan ditempatkan langsung di bawah Presiden, ya. TNI ini 3 ini kan di bawah Panglima, tapi personil tempur segala macam operasi itu di bawah Panglima TNI dan langsung tanggung jawab pada Panglima tertinggi Presiden. Tapi menyangkut anggaran, fasilitas, ya alat-alat pertahanan kita itu kan juga oleh Kementerian Pertahanan. Nah ini bagaimana ini? Nah itu ada diskusi-diskusi, tapi belum ada kesimpulan apa-apa. Kalaupun toh ada rekomendasi nanti yang dibuat oleh tim, oleh komisi ini, toh akan disampaikan ke Pak Presiden. Kan kami ini tidak dalam posisi harus mengambil sebuah keputusan. Seperti itu tahun 2002, itu memang Ibu Mega lebih banyak menyerahkan ke kami, Oh gitu ya. Pak SBY dan saya pada waktu itu. Silakan deh. Jadi perdebatan mengenai apakah terorisme ditangani TNI Polri, saya ngambil itu Pak. Begitu perpunya itu selesai, itu saya ngadapin DPR Pak. Gila-gilaan. Ya, ngadapin DPR itu sama Pak Matori. Ya, Anda tahu lah Pak Matori orang kata santai kan. Relax, saya tegang ngadapin mereka. Sampai pada itu Pak SBY bilang, Pak Yusril ya, untung Anda ini ketua partai Islam yang membuat perpu terorisme. Kalau enggak, itu curiganya kan akan menghantam gerakan Islam. Iya. Itu pada waktu itu. Pak. Jadi anunya begitu ya, serangannya ya. Ya. Luar biasa pada waktu itu ya, saya masih muda sekali waktu itu menghadapi tantangan begitu berat ya. Menyelesaikan undang-undang pemisahan TNI Polri, undang-undang prajurit TNI, undang-undang kepolisian, perpu terorisme. Saya membayangkan waktu itu, situasi itu kayak apa begitu. Pak Yusril, ini terakhir sebelum closing ini, saya kepingin Pak Yusril memberikan statement mengenai per Januari 2026 kita akan melaksanakan KUHP baru sekaligus KUHP baru. Ya kan? Yang satu hukum material, yang satu hukum formil. Ya. Supaya masyarakat punya pandangan yang tidak salah kaprah. Saya berharap Profesor memberikan satu statement, Pak. Ya. Closing terkait dengan. Begini, kita harus optimis ya. Bahwa ini adalah produk bangsa kita sendiri. Ya, kita ini kan pastilah kita akan lebih baik daripada yang dilakukan oleh penjajah kita orang Belanda di zaman yang lalu. Jadi sekian lama kita pakai KUHP Belanda. KUHP-nya sudah kita bikin tahun 80 zamannya Pak Harto. Tapi setelah 45 tahun, KUHP itu pun sudah banyak kekurangan-kekurangannya. Maka KUHP-nya pun kita ganti. Tentu tidak sempurna. Ya, saya terlibat menyusun KUHP itu ketika saya Menteri Kehakiman menggantikan Pak Muladi pada waktu itu. Itu sudah 30 tahun kita menggarap itu ya. Akhirnya selesai. Dan saya kalau ditanya sekarang, saya bilang disahkan aja, ya. Nanti kita lihat prakteknya, mana kekurangannya kita perbaiki lagi. Apalagi sekarang ini kan rakyat yang punya legal standing bisa uji ke Mahkamah Konstitusi. Bisa pasal KUHP, bisa pasal KUHP-nya juga diuji. Nah, ada peningkatan yang luar biasa baiknya. Kita filosofi hukum pidana kita berubah. Kalau dulu itu kan lebih kepada punishment, lebih kepada balas dendam, lebih kepada penghukuman. Dan itu pengaruhnya kepada rakyat kita luar biasa besarnya. Karena otak Belanda itu memenjarakan orang. Sekarang nih kalau kita bicara hukum, ini dipenjara, orang ini mestinya dipenjarakan berapa? Kita itu, otak kita tuh dicuci otak sama Belanda. Kerjanya memenjarakan orang. Ya. Padahal kalau kita lihat hukum adat dan hukum Islam, yang begitu berpengaruh kepada masyarakat kita ini, musyawarah mufakat itu kan dikedepankan. Ya. Dalam hukum Islam lebih keras lagi kan, orang mencuri bisa dipotong tangannya, tapi apa iya begitu pelaksanaannya? Kan enggak. Orang itu kan disuruh musyawarah, disuruh meminta maaf, kalau dimaafkan selesai urusannya. Nah makanya sekarang kita bicara tentang restoratif justice. Ya, kita bicara juga tentang keadilan bukan hanya bagi pelaku, tapi juga bagi korban. Jadi dipertimbangkan semua. Makanya filosofinya bergeser, tidak lagi pada pembalasan dendam atau penghukuman. Yang kedua juga tentang hukuman mati, masih diakui hukuman mati, tapi
hakim bisa memutuskan orang dihukum mati tapi dilaksanakan 10 tahun kemudian. Hmm. Ya, diamati kalau dia sudah tobat, sudah insaf, salah, mengaku salah, lalu kemudian dia bisa dikurangi jadi hukuman seumur hidup. Nanti bisa jadi 20 tahun. Nah, begitulah perubahan tuh begitu. Jadi filosofinya berubah drastis ya. Drastis. Ya. Hmm. Begitu juga soal KUHAP-nya. KUHAP sekarang ini setiap tahapan itu bisa diperadilankan. Ya. Kalau dulu kan hanya di peradilan hanya salah tangkap, salah tahan, salah sita. Ya. Kemudian dengan putusan MK Penetapan tersangka. Penetapan tersangka. Ya. Nah, sekarang ini setiap tahapan bisa di peradilan. Misalnya begini, penahanan itu kan diskresi. Ya. Ya, saya penyidik nih. Nah, orang tersangkakan saya tahan. Nah, padahal KUHAP sendiri mengatakan orang ditahan itu kan karena bersuap. Ya. Berarti dia melarikan diri. Merusak barang bukti atau menghilangkannya. Melakukan perbuatan tindak pidana lagi. Iya. Nah, begitu kan. Tapi misalnya orang itu bupati, ya, dituduh korupsi. Begitu dia dinyatakan tersangka, dia kan diberhentikan sementara. Ya. Bisa nggak dia mengulangi perbuatannya? Nggak bisa. Ya. Dia kan mengulangi perbuatan itu kan karena dia jadi bupati. Kalau dia nggak jadi bupati, mau korupsi dari mana? Misalnya dia ada, ya, kemudian dia tidak akan melarikan diri. Jadi orang terkenal lah. Masa dia mau melarikan diri? Nah, atau dia menghilangkan barang bukti. Semua barang bukti sudah ada di tangan KPK. Ya. Dan lain sebagainya. Lalu kalau begitu dia ditahan, dia bisa uji pra-peradilan. Apakah keputusan menahan saya ini beralasan hukum atau tidak? Jadi orang nggak bisa sembarangan begitu juga penetapan tersangka. Sekarang ini kan tersangka orang kan nggak ada batas waktu. Ya. Ya kan? Yang masih hidup, misalnya Pak yang masih hidup sekarang siapa ya? Hatta Taliwang masih hidup. Ya. Kemudian Pak siapa lagi ya, Pak Aditya Warman sudah meninggal. Dan lain-lain itulah yang masih hidup dinyatakan tersangka. Ibu Rahmawati. Ya, Rahmawati ya meninggal. Tersangka. Sementara Pak Presiden sudah beri bintang Mahaputra kepada beliau. Nah, jadi perpanjangan itu kalau saya juga ada orang tersangka itu harus ada batas waktunya. Oh ya, tidak bisa tersangka seumur hidup kan? Nggak bisa lah. Kalau nggak ada buktinya ngapain mau diterusin? Ya, kan salah dia kan. Kita ini kan tidak menganut pembuktian terbalik. Yang menuduh kan harus membuktikan. Jangan-jangan Pak Firly juga jadi tersangka seumur hidup nih. Pak Firly Bahuri. Tapi bisa ngajukan pra-peradilan, bisa ya segala macam gitulah. Ya. Jadi ada progres ya, lebih maju ya. Oke. Jadi saya pikir sih nggak jelek-jelek amat. Ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa kawan-kawan NGO, koalisi masyarakat sipil mengatakan keluarkan Perpu, tunda. Saya bilang jangan. Ya. Nanti kalau misalnya ada kekurangan kita perbaiki. Ya, masih ada jalan ya di MK masih bisa ya. Bisa diajukan ke MK. Ya. Saya aja pernah menguji KUHAP pasal saksi ya. Dulu. Saksi kan berubah. Dulu kan saksi kan yang melihat, mendengar, mengetahui secara langsung. Dengan saya menguji itu, saksi itu setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana, walaupun dia tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, mengalami langsung, dia bisa jadi saksi. Itu karena saya menguji di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi masih banyak jalan manakala ada terjadi kekurangan ya. Ya, lebih baik jalankan aja dulu. Ya. Jangan kita seperti dulu pernah ya waktu zamannya Pak Habibie. Kan dulu ada undang-undang tentang keadaan bahaya. Ya. Kan? Sebenarnya DPR sudah Pak Habibie sudah bikin undang-undang yang baru, ditolak dengan demo. Jadi saya bilang, kalau kalian tolak yang ini, yang berlaku yang lama. Akhirnya yang berlaku itu undang tentang SOB kan, tentang keadaan bahaya yang sekarang ini darurat militer, sipil segala macam. Jadi kadang-kadang menurut saya sih daripada kita menolak ini, karena pakai yang lama, ini kita perbaiki aja. Tidak mungkin lah kawan-kawan kita di DPR dan sekarang ini berpikir naif malah ingin tambah lebih buruk daripada yang saya nggak berpikir seperti itu. Oke. Baik, Profesor Yusril Iza Mahendra, terima kasih ya, penjelasannya luar biasa sehingga kita bisa memberikan supaya hukum kita, apa yang sudah kita lakukan bisa berjalan dengan baik meskipun tidak ada yang sempurna di dunia. Demikian, sekali lagi saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan apapun yang terjadi tetaplah bahagia.